Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zinil man warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan hari ini, hari yang sangat luar biasa, dahsyat, kita bisa berkumpul dalam kajian Riyadhus Manhaj Rezeki. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang patuh taat kepada ajarannya dan insya Allah akan mendapatkan syafaat yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya haturkan terima kasih kepada pemateri yang sangat luar biasa, Bunda Lisnur Hidayati AMD, Certified Trainer Mahir Rezeki, yang bersedia mengisi dalam kajian hari ini. Dan ucapan terima kasih kepada Abah Busro, Certified Trainer Mahir Rezeki, yang memberikan fasilitas kepada kami untuk selalu belajar dan untuk paling penting adalah mempraktekkan. Seperti itu. Dan saya akan sapa-sapa dulu, ini dari beberapa, alhamdulillah ada Bunda Suneksi dari Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wakiah Timika, Certified Trainer Magnet Rezeki dari timur sana, Papua ya. Alhamdulillah. Dari mana lagi nih? Cucum Suhainah, kurang tahu dari mana nih. Sepertinya seperti itu. Oke. Ada Bunda Ika, Mas Rifan, Bunda Noh Saada, Bunda Lim, dan yang lainnya. Oke, baik. Bisa diperbesar sedikit, Kang? Oke, sudah cukup nggak? Suaranya udah ada, maaf. Ada? Suara cukup nggak? Kadang pelan, kadang keras. Oke, udah cukup nggak sekarang? Oke, Cukup. sudah. Oke, cukup ya. Kita sampaikan profil berikut ini. Profil pemateri. Istri dan ibu pembelajar. Ini pasti ya, ibu rumah tangga. Pengembang kurikulum TK dan SD Khairul Razikin Bandung. Certified Trainer Magnet Rezeki, lisensi promotor Stephen, Direktur penulis naskah sutradara BOMR The Movie, Guru Ajaib MR for Tudor, Kids dan Ten, penulis komik MR for Kids bersama Bunda Dina Indriani, Certified Trainer Magnet Rezeki. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau bersamai. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bunda Lisnur Hidayati AMD, Certified Trainer Magnet Rezeki. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nanti tadi tambahan. Batur mah araya fotoan. Oh. Dengan arti
Oke, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam, alaihi wasallam. kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabiin dan tabiat, hingga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabarnya Bapak Ibu yang hadir hari ini? Alhamdulillah, Luar luar biasa. biasa, dahsyat. Masya Allah. Terima kasih juga Kang Gun-Gun sudah membuka acara hari ini dengan luar biasa. Kemudian Pak Abah Bushro juga sudah memfasilitasi kita untuk bisa belajar mengenal ilmunya Allah, ya, sehingga kita bisa senantiasa ditolong Allah sampai ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita mulai, agar Allah bukakan dinding pemahaman kita, mudahkan kita untuk mempraktikkan ilmu-ilmunya dan berdampak kepada kehidupan kita sampai ke akhirat. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Yuk. Siap. Kita mulai membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Hari ini siapa aja yang sudah hadir boleh ketik nama domisilinya ya, biar saya juga bisa mengenal Bapak Ibu yang hadir hari ini ya. Dan mohon izin juga, saya di sini bukan ustazah gitu ya, bukan motivator, bukan orang yang ahli gitu. Saya hanya manusia biasa gitu yang berusaha untuk buka perisai-perisai gitu ya dengan jalan syiar ilmu dan rezeki. Jadi di sini kita sama-sama belajar aja ya, saling sharing, kemudian yang ngobrol santai aja. Siap? Siap. Oke. Ada siapa aja di sini? Kita baca ya. Kalau saya tuh sebenarnya lebih sering itu syiar ke anak-anak, remaja gitu. Nah hari ini diminta beramal soleh sama Abah Bushro untuk sharing ke Bunda Yanda. Alhamdulillah gitu, senang gitu karena bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini ya. Ada siapa ya? Bu Enung dari Cianjur. Assalamualaikum Bu Enung. Kemudian ada Bu Siana dari Aceh. Mohon maaf, oke, ya nggak apa-apa ya. Iya Bun, salam kenal dari Aceh Singkil. Ya, salam kenal juga ya. Iya. Bertemu offline, mungkin pergi ke Bandung atau pergi ke sana ya. Terus ada Bu Sunengsi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda, saya dari Pekanbaru, aslinya dari Bogor Bun. Oh, Wow, orang Sunda juga ya, sama. orang Sunda. Iya. Ya Allah. Kemudian Bu Wakiah dari Timika. Assalamualaikum Bunda, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi Bun. Saya sering ikut kegiatan dengan Bunda Dina juga, dengan Bunda Lisnur. Iya. Bunda di Timikanya di sana atau pendatang Bunda? Saya pendatang dari Jawa Timur Bun. Jawa, Masya Allah. Pak Nah, Bushro, ini guru saya. tutup kamera ya Bun, lagi kolonin anak kecil ini. Siap, tidak apa-apa Bunda. Ya, Ya, kita ngobrol santai aja ini ya. oke siap. Tapi Insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Ada Bu Cucu, Assalamualaikum. Pelan ya?
Kalau sekarang gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi Cukup wabarakatuh. suaranya, cukup. Cukup ya? Oke, ada Pak Mulyana dari Cianjur juga. Oke. Oh, Bu Mulyana itu kayaknya. Oh, Bu Mulyana. Oh, Ya, Bu ya, Ibu. Mulyana ya. Bu Bu Mulyana. Mulya. Bisa, saya dari Cianjur, Ibu Mulia. Ya, siap. Bu Ika juga dari Mojokerto. Oke. Sip ya. Salam kenal semuanya. Kita kita mulai aja ya. Ya, silakan. Mungkin saya sharing kena ilmu magnet rezeki dulu kali ya. Jadi dulu itu saya kenalnya dari tahun 2017. Ada yang samaan nggak? Atau mungkin Bunda Yanda dari udah kenal berapa tahun gitu? Kalau saya dari 2017, waktu itu baru lulus kuliah, terus kayak apa ya, belum punya persoalan yang apa ya, yang tidak mudah gitu. Jadi kayak santai aja gitu, kayak ngerasa hidup aku enak-enak aja gitu. Terus jadi kayak nggak terlalu serius lah praktekin ilmu magnet rezekinya, jadi sebatas tahu aja gitu, udah tahu doang gitu. Nah, ketika tahun 2019, waktu itu saya memutuskan untuk kayaknya saya nggak ngambil profesi gizi deh gitu, saya mau di dunia pendidikan gitu, karena waktu itu saya mikir saya kayak ngerasa butuh ilmu tauhid gitu. Nah, waktu itu saya kenal sama Bunda Dina, beliau punya TK Khalifah dulu gitu ya, yang punya Ibu Santosa. Itu tahu basic sekolah itu tauhid entrepreneurship. Jadi saya niatnya tuh mau belajar, terus saya butuh guru gitu untuk ngebimbing gitu. Dan saya kaget gitu ya, biasanya tuh hidup enak sama orang tua, apa ada gitu. Terus ketika udah kerja, terus gaji guru, apalagi guru TK, tahu ya, nggak gede gitu. Kaget lah gitu. Terus itu 2019, usia saya waktu itu 25, mau 25, terus orang tua udah kayak kapan nikah gitu, kamu tuh ngurus sekolah mulu gitu ya. Jadi disitulah mulai kayak sama Allah diuji kali ya, karena sombong sombong udah dapat ilmu magnet rezeki tapi nggak dipraktekin gitu. Nah di situ akhirnya mau nggak mau ya, saya nggak punya uang. Terus saya juga kayak dulu karena saya ngajar jadi guru, jadi saya harus mau nggak mau mempraktekkan apa yang saya ajarkan sama anak gitu ya, biar berdampak gitu sama anak. Saya waktu itu saya nggak mau pacaran gitu, saya pokoknya pengen apa ya, pengen menikah ya dengan cara Islami gitu. Tapi waktu itu kayak nggak ada hilangnya jodohnya siapa segala macam, nggak tahu. Terus kayak ya Allah, aku pengen umroh. Jadi mulailah di situ punya dream, punya impian, pengen. Jadi di tahun 2019 saya tuh cuma punya 2 dream, pengen umroh sama nikah, udah gitu doang gitu ya. Tapi saya nggak punya uang, nggak punya relasi, nggak punya kenalan, nggak punya apa-apa, mau nggak mau. Jadi akhirnya ya udah, saya cuma punya ilmu magnet rezeki, saya praktekin pola-polanya, jurus-jurusnya, karena siapa lagi yang selain Allah gitu. Dan masya Allah gitu, ketika sungguh-sungguh praktek gitu ya, itu bener gitu, Allah kasih gitu, dan dengan cara yang ajaib gitu. Uang nggak punya tapi bisa pergi umroh, kemudian saya nggak tahu, nggak kebayang nikah sama siapa, kemudian Allah kasih jodoh yang luar biasa gitu, yang kayak wah masya Allah, Allah baik banget gitu ketika sungguh-sungguh gitu mempraktekkan pola-pola untuk mendapatkan keajaiban gitu. Sampai seiring berjalannya waktu gitu ya. Kalau dulu kan awal-awal praktek ilmu magnet rezeki itu kayak ngejar dunia dulu gitu ya. Ya sama lah kayak dulu kita waktu masih anak-anak gitu ya, di stimulus untuk mau puasa 1 bulan full gitu kan, diiming-imingi dulu kan gitu. Nanti mama beliin sepeda gitu. Akhirnya kan kita apa ya, kerjain tuh gitu ya, puasa gitu ya sampai full gitu, 1 bulan full. Nah udah gede kan kita juga nggak nagih kan sama sama orang tua gitu ya, tiap kali mau puasa, mama aku mau puasa asalkan dibeliin rumah ya, asalkan dibeliin mobil, enggak kan, enggak kayak gitu. Nah saya ngerasa di magnet rezeki ini awal-awal tuh kayak emang ngejar dunia dulu, tapi lama kelamaan ketika kita terus-terusan gitu ya peluk ilmu magnet rezeki gitu ya, itu
entah kenapa Allah itu apa ya, kayak mengarahkan yang tadinya fokusnya ngejar dunia tuh tiba-tiba entah kenapa Allah kayak membukakan hidayah langsung ke untuk kejar akhirat gitu. Makanya sejak saya lulus kuliah itu saya fokus di dunia pendidikan gitu ya, di TK sama SD Firdazikin untuk membangun ilmu hati rezeki. Itu gitu, ketika ketika kita peluk terus ilmu hati rezeki itu masya Allah gitu, saya ngerasain ini luar biasa ya, Allah baik banget gitu, ngerasain kayak dikasih fasilitas gitu, minta apa atas izin Allah dikasih gitu, dan itu masya Allah gitu. Nanti Bunda Yana mungkin ngerasain ketika terus-terusan dipeluk ilmunya gitu ya, itu akan kerasa banget gitu. Dan ini juga sama, Pak Nasrullah tulis buku tuh rahasia melihat rezeki, karena pengen yang ngerasain keajaiban itu bukan Ustadz Nas aja gitu, tapi semua orang bisa ngerasain. Nah saya juga gitu, ketika saya terjun di dunia pendidikan, saya pengen anak-anak juga ngerasain gitu. Cuman kayak nggak mungkin anak-anak baca buku tulisan doang mereka ngantuk gitu. Jadi saya pengen gitu bikin komik lah gitu, atau enggak buku cerita yang apa ya, menstimulus anak-anak untuk bisa praktek ilmu rezeki sejak dini gitu. Tapi persoalannya saya tuh nggak bisa ngegambar, jadi mungkin ngegambarnya ya gunung gitu ya, ada yang sama nggak, gunung terus sawah jalan gitu. Kalau ngegambar yang kayak dinosaurus, gambar orang itu nggak bisa gitu ya. Tapi masya Allahnya gitu, ketika saya berfokus, saya di apa Yayasan Herozikin Bandung gitu ya, di TKSD Herozikin, fokus saya adalah di sana saya ngerjain amal soleh di sana tuh karena biar Allah ampunin dosa-dosa saya gitu di masa lalu, dan biar saya pengen hidup bahagia sampai ke surga gitu. Masya Allah gitu, tiap kali apa ya minta sama Allah gitu ya, Allah tuh permudah gitu. Jadi Allah datangin tuh orang yang jago gambar lah gitu ya, ilustratornya. Saya pernah coba ke ilustrator bayar gitu ya, ternyata per lembarnya tuh seharga 100.000 gitu, terus saya kaliin gitu ya berapa ratus lembar, aduh kayaknya nggak ada gitu, nggak ada uangnya. Tapi ya masya Allah gitu, ketika ya udah deh gitu, fokus aja buka perisai gitu, fokus apa jalankan apa yang Ustadz Nas lakukan gitu, itu masya Allah Allah datangkan gitu. Nah ini salah satunya adalah Kang Yadi gitu, beliau seorang komikus datang sendiri gitu, jadi kayak nawarin saya mau beramal soleh di YKR Bandung gitu. Saya punya keahlian bikin komik, bikin buku cerita gitu, kayak jadi tiap kali butuh apa Allah kasih, butuh apa Allah kasih gitu, enak banget lah pokoknya ya. Siapa yang pengen katakan saya. Oke, dan ini ketika saya terus-terusan peluk gitu ya, mungkin sekitar 1 tahun terakhir ini gitu, Allah kirimkan video ini. Kita tonton dulu ya video yang berikut. Jadi ini kisah apa ya, kemuliaan yang Allah kasih untuk orang-orang yang dia menuntut ilmu karena Allah gitu. Termasuk Bunda Yana hari ini datang gitu ya, ikut kajian meskipun sambil ngobrolin anak, tapi apa mau gitu, mau meluangkan waktu untuk ilmu, untuk bekal akhirat. Ini masya Allah balasan dari Allah ya, kita lihat. أذكر قصة أو شواهد على هذه القضية. عندنا في دمشق تربة وهي المقبرة، وكلنا نعرف التربة والمقبرة الدحدح مشهورة، وفيها نعم أولياء، وفيها علماء، وفيها مجاهدون، وفيها شهداء. تربة مشهورة في دمشق، كل من عرف دمشق يعرف هذه التربة. كان فيها رجل يعمل حفار، يعني بينزل الأموات على القبر. جاءت في يوم من الأيام امرأة وطلبت من الحفار أن يحفر لها قبرا. حفر القبر، وبعد ساعة جاءت الجنازة وليس معها كثير من الناس.
يعني بضعة رجال. أنزلت الجنازة إلى الأرض وفتح صندوق الجنازة وحمل الميت ودلي في القبر، وكانت الحفار في القبر، تسلم الجثة وأراد أن يضعه في القبر. في هذه الأثناء ينفتح القبر ويصبح روضة من رياض الجنة. أنا أقول هذه حادثة واقعية وليست خيالا ولا من قصص ألف ليلة وليلة، وإنما قصة واقعية. أغمي على الرجل لما ورأى اثنان جاء على أصيلة فرس وأخذ الميت وذهبا به. أغمي على الحفار، فاللي حول القبر ما رأوا هو الذي رأى فقط هو الذي رأى. رشوا عليه ماء وسحبوا وطالعوا من القبر. كانت المرأة مضت. ما لك؟ قال والله رأيت عجبا، رأيت كذا كذا كذا. سبحان الله. قالوا لعله هذا واهم، لعله كذا، وتركوا. مضت شهور. جاءت المرأة مرة ثانية بعد شهور وطلبت من الحفار أن يحفر قبر. حفر القبر، جاء الميت حمله ووضعه في القبر، ففتح له روضة من رياض الجنة. وجاء ملكان أخذاه، لكنه تجلد، ما أغمي عليه، وعلى طول خرج من القبر وتبع هذه المرأة. تعالي، من أنت؟ ومن أين؟ بأي مكان جئت؟ قل له يا رجل سيبني بمصيبتي. شو مصيبتي؟ قال هذا ولدي أصبت به، وكان قبله عندي ولد آخر أصبت به من أشهر. قال أنت صاحبة الرجل الأول؟ قالت نعم. ما لك؟ لماذا تسأل؟ قال والله رأيت عجبا. الأول لما وضعته فتح روضة من رياض الجنة، والثاني كذلك. ماذا كان يعمل هذا وذاك حتى عاملهم الله بهذا الأمر وكان لهم هذه الكرامة العظيمة؟ قالت له أما الأول فكان طالب علم، وكان الثاني يعمل نجارا ويقدم لأخيه نفقات طلب العلم، فكافأهم الله طالب العلم ومن أنفق عليه بهذه المعاملة الطيبة. هذا الحفار رأى هذه الحالة وسمع هذا الجواب، ترك المقبرة ونزل منها إلى جامع التوبة، الجامع الذي نعيش نحن. وكان الوالد وأبو الوالد وجده وأبو جده كلهم يعملون في هذا المسجد. كان جدنا هناك واسمه الشيخ سعيد البرهاني، جد الشيخ سعيد البرهاني والدي. جاء إليه قال له أريد أن أطلب العلم. قال له خير، أنت عمرك الآن 45-50 سنة، نسيت حياتك كلها ما قرأت العلم، الآن بدك تتعلم العلم. لماذا؟ قال لأنه صار معي كذا كذا كذا. قال له خلاص اتكل على الله ويلا ابدأ في طلب العلم. جيب الأجرومية، كانوا يتعلموا الأجرومية ويحفظوها ويحفظوا متون وكذا، وبدأ واشتغل حتى صار من كبار العلماء. الشيخ عبد الرحمن الحفار من كبار علماء دمشق، وأسرته من بعده كلهم طلاب علم، وآخرهم الشيخ عبد الرزاق الحفار من كبار علماء دمشق. هذه القصة أنقلها لكم لأبشركم بأن طالب العلم هكذا يعامله ربه، بهذه المعاملة الطيبة. ليه؟ إذا صدق ما يتعلم العلم حتى يأخذ شهادة ويعلقها على الجدار وبس، ما يتعلم العلم ليقال عالم،
ما يتعلم العلم من أجل أن يكون له راتب يعيش منه في الدنيا. هذه مطالب دنيوية يجعلها آخر المطالب، لكن قصده الأول هو أن يمتثل أمر الله الذي أشار إليه أخونا الأستاذ الدكتور إبراهيم لما قال أول آية نزلت في كتاب الله قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Insya Allah ya. Ternyata orang-orang yang semangat menuntut ilmu karena Allah, kemudian mau mengeluarkan biaya gitu ya untuk menuntut ilmu gitu ya. Kemudian Bunda Yanda ngeluarin biaya untuk sekolah anak-anaknya gitu ya, ketika fokusnya untuk aku niatnya karena Allah gitu, untuk memenuhi perintah Allah gitu. Itu Masya Allah balasannya gitu. Ya, jadi disitulah yang akhirnya saya punya ruh untuk ini, Masya Allah, ilmu rezeki ini kayak ruhnya gitu ya, kayak ruh untuk ngerasain kebaikannya Allah gitu, ngerasain kayak selama ini kita kayak nggak mudah ya untuk bersyukur, betul nggak? Bersyukur, bersabar, tapi dengan kita menuntut ilmu gitu ya, itu Allah tolongnya sampai Masya Allah ya, ajaib di dunia, ajaib di alam kubur gitu ya, bahkan sampai ke akhirat ya. Siapa di sini yang pengen sama Allah ditolong sampai ke surga? Pengen deh, Masya Allah. Saya doakan semoga Allah pilih kita semua untuk bisa merasakan surga di dunia, surga di alam kubur, sampai surga di alam akhirat. Ya. Jadi, adakah keajaiban? Ada ya. Yakin nggak kita bisa ngerasain ajaib di dunia, ajaib di alam kubur, ajaib sampai ke akhirat? Bisa nggak? Bisa. Harus yakin nggak? Yakin. Ya. Karena kalau kita percaya, kita yakin, insya Allah itu yang akan terjadi. Gitu ya. Maka hari ini untuk menguatkan kita gitu. Saya ini masuk ke grup Riyadhah MR udah bener belum ya gitu ya. Bismillah gitu ya. Ini mungkin jawaban Allah gitu dari setiap persoalan, kemudian doa-doa ayah bunda gitu ya. Nah, gimana ya caranya gitu biar gampang gitu ya mengamalkan jurus-jurusnya, karena kadang suka nggak mudah gitu ya. Ikut kelas ya paling semangatnya 1 hari 2 hari, habis itu kayak melempem lagi gitu ya. Ada nggak? Sama saya juga kayak gitu dulu. Nah, tapi setelah saya tahu kuncinya gitu ya, apa sih yang bikin jadi melempem itu lebih mudah kita untuk kayak punya daya tahan tubuh gitu dibanding kayak sebelumnya saya belum kenal akarnya gitu, akar persoalannya. Emang gitu belajar, ikut kelas, habis itu ya nggak nyampe seminggu lah, habis itu kayak melempem lagi gitu. Nah, siap ya hari ini kita buka rahasianya ya. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu main games ya, biar nggak ngantuk karena udah jam 9. Oke. Siap ya, gamesnya itu sebutkan warnanya ya. Jadi boleh dibuka Ya. Oke. Kita main games dulu ya. Ya, sebutkan warnanya. Are you ready? Ready. Ready. Ready go. Oke. Kuning. Kuning. Biru. 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 Ungu. Ungu. Coklat. Hijau. 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 Merah. Merah. Putih. Putih. Coklat. Coklat. Merah. Merah. Ungu. Ungu. Kuning. Kuning. Putih. Hijau. Hijau. Merah. Merah. Oke. Anda fokus ya berarti. Keren, Masya Allah ya. Oke, bekal ajaib sampai ke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya mau
kasih gambaran dulu ya. Ini video untuk anak-anak gitu. Saya kenalin kayak perjalanan di akhirat kayak gimana tuh ke anak-anak gitu. Jadi kayak nguatin kenapa sih aku tuh harus praktek jurus presiden rezeki, kenapa sih aku tuh harus praktek LOP yang baik, disiplin kata, merawat terumbu karang, kenapa sih gitu. Jadi kayak kita kaitin sama akhiratnya gitu biar ya nggak sia-sia gitu ya kalau ngejar dunia kasihan anaknya gitu. Makanya saya bikinin video ini, tapi mudah-mudahan kita bisa belajar bareng ya gitu bahwa ini jadi apa ya kayak renungan kita lah gitu bahwa ayo gitu jadikan ilmu mahat rezeki ini tuh wasilah kita untuk bisa bahagia sampai ke surga ya. Kita lihat video berikut ini. Ya gitu udah datang. Akhirnya aku punya komik alis ya. Sudah 1 bulan lamanya aku tunggu akhirnya. Kak Sweti, Coba gitu Kak Sweti itu apa itu? ini komik aja jadi ajaib. Udah Kak bagus Sweti. banget. Bagus Cecep mau banget. dong. Nanti dulu Kak Sweti dulu yang baca, nanti aku kasih tahu. Itu bagus banget. Kak Sweti hujan ternyata di luar. Nggak boleh mencela hujan. Alhamdulillah. Alhamdulillah hujan. Aja dulu. Kak Sweti, apa Cecep bener nih? Ada apa, Cep? Oh, ada yang DM Kak Sweti. Siapa? Coba nih Kak Sweti baca. Kak Sweti, de Cecep, tolong emak deh. Tolong tunjukin perjalanan setelah mati anak emak si Markona. Abisnya si Kona susah banget dikasih tahu. Ngeyel biar dia tahu rasanya mati pas banyak dosa. Wah, serius kayak gitu Kak Sweti? Iya. Oke, gimana kalau kita minta bantuan malaikat Ujroil? Nggak boleh gitu Kak Sweti. Nanti kalau mati beneran kayak gimana? Kan maknya yang minta. Iya juga. Biar si Kona lebih semangat beramal soleh. Oh gitu. Terus ide Kak Sweti gimana? Gimana kalau kita mensiasati mimpinya saat si Kona lagi tidur? Boleh juga tuh. Let's go! Let's go. 2, 3. Nah, ini nih yang namanya Markona. Saat ini, Markona lagi gabut di dalam kamarnya. Tidak lama kemudian, Markona pun ketiduran dan mulai bermimpi. Gimana aku? Tempat ini bau busuk. Badan aku udah kuat, sakit. Wah, asik banget tuh. Nggak bisa. Coba lagi deh. Nih. Aduh. Bisa sih. Gak pantas kalian berada di sana. Orang-orang yang beramal soleh. Gak kayak kamu yang suka berdosa. Ikan. Itu salah kamu. Dia kan udah dikasih tahu. Udah tahu kan? Kalau mengikuti bisikan setan itu rusak. Terus ngeyel. Kamu pengen dia kuburnya indah kayak di istana. Sini sampai hari kiamat itu datang. Ayo Kak Sweti. Let's go. 1, 2, 3.
Alhamdulillah, dosanya kecil kan? Alhamdulillah itu. Baiklah, baiklah. Wahai malaikat, kenapa aku tidak dipanggil? Tidak perlu. Diamlah di sana. Kenapa? Apakah artinya aku aman? Justru kamu itu nggak aman sama sekali. Mengapa begitu? Kan belum dicoba. Kamu itu tidak memiliki minat sama diri ini. Tidak ada kesempatan untuk lewat. Karena takdirmu sudah ditentukan di neraka jahanam. Bagaimana mungkin aku bisa jatuh ke neraka jahanam? Aku saja tidak diberikan kesempatan untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim. Ya, kamu tidak akan jatuh. Tapi jahanamlah yang akan menjemputmu. Tidak. Silakan, Markona, masuk ke surga. Sebentar. Aku tidak ridho karena dia sewaktu di dunia sering membuliku dan teriak-teriak padaku. Baiklah, karena pahalamu sudah habis, Markona, maka kau harus menanggung dosa orang yang kau sakiti. Ya, aku mau jadi masuk surga. Tidak. Ya Allah, maafin aku. Aku janji aku akan bertobat dan buka perisai. Semangat! Yes, misi selesai. Nah, itu dia ya. Kalau anak-anak kan ya kalau cuman cerita doang tuh nggak kebayang gitu. Jadi perlu yang ada visualnya gitu. Makanya dibuatkan kayak gini untuk apa menguatkan mereka. Ya aku nggak ada cara lain deh gitu mau praktekin ilmu rezeki gitu ya. Nah, gimana nih biar apa ya? Biar kita tuh dimudahkan gitu, lancar sama Allah untuk bisa praktekin jurus-jurusnya ya. Salah satunya adalah jurus perisai rezeki gitu. Karena inti dari apa merit rezeki itu kan berhati-hati dari dosa gitu ya. Jadi 101 jurus yang Ustadz Nasrullah bikin itu kan sebenarnya untuk ngebantu kita buka-bukain perisai kita gitu ya, di pikiran, kemudian di perasaan, di perbuatan ya seperti itu. Nah, gimana caranya gitu ya? Ada 6 kita harus kenalin nih musuh kita dulu nih. Ini dari komik sebenarnya saya masukin ke slide ini untuk ngebantu kita biar kita waspada sama musuh kita gitu. Karena yang bikin kita jadi melempem gitu ya, jadi kayak nggak mudah gitu untuk praktekinnya itu karena ya ini ada setan-setan gitu. Setan ini apa ya sifat-sifat yang nggak baik di diri kita gitu ya. Nah ini ada 6 strategi setan yang perlu kita waspadai. Nah ini ada kita harus kenalan dulu nih sama setan-setan ini gitu ya untuk biar kita ketika bertarung gitu ya sama setan kan setiap hari itu kita ini ya bertarung bener nggak gitu dengan bisikan setan gitu ya kemudian kita juga harus apa antara memilih yang benar dan yang tidak benar gitu ya itu setiap hari kayak gitu kan kita. Nah kita harus kenalin dulu nih lawan kita gitu ya. Ini namanya
setan gitu. Ini dibuat lucu-lucu aja gitu biar anak-anak tuh happy gitu ya belajarnya gitu. Nah ini kita harus waspadai 6 perangkap setan ya. Berikut dalam menyesatkan manusia ya, yang membuat hidup kita jadi nggak ajaib ya, yang membuat kita jadi nggak mudah untuk praktekin jurus-jurusnya. Yang pertama ini ada yang namanya setan waswasah. Siapa namanya? Was-wasah. Iya. Dia tugasnya apa sih? Membisikkan keraguan sama manusia ketika mau berbuat baik atau beramal soleh ya. Contohnya, pernah nggak pas lagi sholat terus belum ingat ini rakaat keberapa ya gitu, pernah nggak? Atau lagi wudhu terus kayak tadi udah kumur-kumur belum ya gitu. Nah itu ternyata kerjaannya was-wasah gitu, bikin kita tuh ragu-ragu saat sholat gitu ya, saat wudhu, kemudian lagi sholat terus kayak ngerasa kentut nggak ya gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya gitu. Terus uh, udah pasang alarm tahajud terus udah dinyalain tuh misalkan jam 3 ditunda-tunda terus sampai akhirnya nggak jadi sholat. Pernah nggak kayak gitu? Udah ya, nah itu ternyata itu kerjaannya was-wasa gitu. Jadi ketika kita udah apa namanya udah mengenali, oh ini kerjaan was-wasah nih gitu, kita udah jadi tahu nih gimana cara cara apa menangkalnya ya gitu, biar nggak kena perangkapnya si setan ini gitu ya. Terus juga ada yang namanya, nah Nur kalau misalkan belum ingat rakaat sholat gimana ya gitu, jadi kayak sholatnya jadi kayak ulangi lagi gitu kan ya. Nah caranya adalah kita tambahin aja satu gitu. Kalau misalnya kayaknya ini baru 3, ya udah tambahin satu lagi deh gitu. Jadi biar kitanya nggak ragu-ragu gitu. Terus juga kalau misalkan eh, lagi sholat terus kentut nggak ya gitu. Kalau misalkan kita nggak ngedenger suaranya terus nggak kecium baunya, udah lanjutin aja. Itu bikin sebenarnya kayak setan tuh mau apa ya, mau masuk gitu, mau masuk ke kita buat eh, bikin sholat kita jadi nggak berkualitas gitu. Jadi ketika ada ini was-wasah nih gitu ya, jadi kita langsung kayak eh, mengenali musuh kita gitu. Kemudian ada juga namanya setan tamani ya. Tamani ini dia memperdaya manusia dengan hayalan dan angan-angan, seolah-olah kita bisa ngelakuin tapi ternyata nggak bisa gitu ya. Contohnya misalkan mau puasa nanti aja deh gitu minggu depan, ternyata udah minggu depan, nanti aja deh bulan depan gitu, terus sampai akhirnya tuh nggak jadi kita lakukan gitu. Mau riadoh eh, puasa, mau riadoh sedekah dientar-entar, itu kerjaannya tamani. Jadi kayak ngerasa minggu depan juga bisa deh gitu, padahal enggak gitu. Dia udah kayak perangkap kita, jadi dia udah kayak merangkap kita nih gitu biar nggak ngelakuin amal soleh itu. Kemudian apalagi mau bangun tahajud ternyata nggak bangun, nah itu kerjaannya tamani ya. Terus juga eh, ikut riadoh gitu ya, riadoh 40 hari sholat tepat waktu, ngaji segala macam gitu ya. Saya mau sholat tepat waktu subuh, ternyata nggak kerjain gitu, padahal lagi riadoh buka perisai ini gitu, tapi nggak bisa. Nah itu kerjanya tamani ya. Terus apa lagi, eh, berjanji tidak akan berhutang gitu, tapi ada kesempatan hutang ya udah deh gitu. Nah itu juga kerjaannya tamani. Terus diajak, ayo ikut SHMR, THMR gitu ya, nanti aja lah. Nah itu kerjaannya tamani gitu. Ada pernah ngalamin itu nggak? Nah itu hati-hati ya. Kemudian ada lagi ya, strategi setan namanya tahwif. Dia nakut-nakutin manusia saat melakukan kebaikan atau amal soleh ya. Contohnya kalau ini kan, kalau kalau anak kayak mau wudhu kamar mandi takut ya. Kalau kita mungkin kayak mau
berjiswab gitu, mau berzakat, berinfak, berwakaf, tapi takut kekurangan. Nah, itu sebenarnya kerjaannya tahwif gitu. Padahal ketika kita udah, ini pengalaman saya dulu, ketika belum belum mengenal strategi setan, kemudian saya belum mengenal manfaat jiswab gitu. Ketika saya ngerasa belum masuk nisab nih gitu untuk berzakat gitu, terus kayak gaji saya kan nggak banyak gitu dibanding pegawai Alfamart, kayaknya gedean Alfamart gitu. Jadi kayaknya nggak akan cukup kalau saya harus sedekah, berzakat gitu, terus berwakaf, kayaknya nanti saya kekurangan. Nah, itu takutnya itu adalah kerjaannya tahwif gitu. Jadi ketika saya udah tahu ini kerjaannya tahwif, kan perintah Allah kan kita harus bersedekah gitu ya, senang sedekah, terus berzakat juga. Meskipun saya belum masuk nisab gitu, itu masya Allah gitu, ngerasain kayak rezeki itu berkah gitu. Yang contohnya gitu ya, ini dari guru saya gitu ya, zakat itu ternyata ziswab itu ternyata teknologi canggih yang Allah ciptakan untuk ngebantu manusia-manusia gitu ya, umat-umatnya agar punya kehidupan yang enak, yang cukup gitu. Karena kan di akal sendiri Allah itu berfirman bahwa Allah itu ciptakan kaya dan kecukupan gitu, nggak ada yang miskin atau yang belum kaya gitu. Nah, ternyata Allah nyuruhnya untuk berdiswab biar apa? Kalau nggak kaya ya cukup gitu, cukup beli mobil, cukup beli rumah gitu, cukup beli apapun gitu. Dan itu saya ngerasain sendiri gitu ya, ketika gaji saya nggak besar gitu di sekolah tuh nggak besar, tapi masya Allah gitu, ketika contohnya deh gitu ya, saya butuh rumah gitu, tapi saya nggak mampu untuk beli ratusan juta gitu. Jadi ya udah deh gitu, minta aja sama Allah. Habis itu ya udah, fokus buka perisai gitu ya tiap hari, fokus merawat terumbu karang, berpikir yang baik segala macam gitu. Itu Allah itu kayak kayak mencukupi gitu. Yang tadinya saya keluarin zakat 2,5%, meskipun belum masuk nisab ya, itu zakat itu seperti memproteksi gitu, uang yang 97,5%-nya itu jadi berkah gitu. Saya ngerasain kayak gitu, yang sebelumnya nggak pernah zakat itu kayak ngerasa kekurangan terus, tapi ketika saya udah keluarin meskipun saya belum masuk nisab, tapi berkah gitu, si uang itu kok cukup gitu. Terus saya nggak berani waktu itu berwakaf karena nggak akan cukup uangnya gitu untuk kebutuhan keluarga, punya anak gitu segala macam gitu. Tapi ternyata saya ngerasain wakaf itu kayak investasi gitu, investasi jangka panjang. Jadi ketika saya butuh itu bisa dicairin gitu. Terus infak gitu. Ketika waktu itu kayak saya ngerasa nggak mungkin, kayak nanti uangnya nggak cukup gitu. Ternyata infak itu manfaatnya ketika digali-gali lagi gitu. Itu kayak tabungan kita gitu, tapi nabungnya sama Allah bukan ke bank gitu. Kita aja sama bank percaya gitu, beriman, meskipun uangnya nggak dipegang kita, ini berinfak itu dipegang sama Allah gitu. Dan itu saya ngerasain banget. Waktu itu saya ditawarin rumah, belilah nih rumah gitu, aduh belum ada uangnya gitu. Udah, punyanya berapa gitu, paling 9 juta gitu. Oh ya udah segitu aja dulu gitu. Habis itu kayak dikasih gitu aja gitu. Ya udahlah, ini ya dianggap lunas aja gitu. Jadi kayak masya Allah ya, bener gitu, ketika kita berjiswab itu tuh sebenarnya nolong kita gitu, nolong hidup kita di dunia, nolong hidup kita di akhirat gitu. Jadi kayak ya bener gitu, masa sih beli rumah harganya 400 juta harus bayar 9 juta, kan nggak masuk akal ya gitu. Tapi ketika berjiswab gitu ya, itu masya Allah gitu. Jadi kayak ini tahwib nih gitu ya, ketika kita mau ngasih sama orang gitu, berbagi sama orang tua, mau berjiswab, ditakut-takutin nih sama tahwib, itu saya nggak mempan gitu, kayak nggak gitu, orang Allah udah kasih tahu di Al-Quran gitu, itu manfaatnya kita jadi menuntut ilmu gitu. Itu masya Allah gitu. Jadi kayak
Allah permudah semuanya gitu. Terus suami gitu ya, dia suka nyuciin baju nyuciin baju, terus udah gitu, ya Allah kayaknya butuh ini deh, butuh apa, mesin cuci gitu ya, tanpa beli gitu Allah kasih. Jadi kayak ya masya Allah ya bener gitu. Kalau kita percaya Allah nggak percaya setan mah masya Allah gitu ya, hidup kita tuh ditolong sama Allah gitu. Makanya ini kita harus hati-hati nih ya sama takwib. Kalau kita takut gitu untuk beramal soleh, untuk ngelakuin hal yang baik, itu kita harus ngisi takwib nih gitu ya. Terus juga misalkan kayak takut ria, takut sombong, kalau cerita keajaiban, nah itu juga, atau sedekah terang-terangan, itu juga takwib. Jadi biar biar orang nggak terinspirasi untuk misalkan kita mau testimoni praktek ilmu rezeki, enggak aku mah takut ria, nah itu setan gitu yang ngomong gitu ya. Jadi kita harus waspada, harus hati-hati. Kemudian ada adawah, berusaha menumbuhkan permusuhan, kedengkian, ya, kejulidan di antara manusia. Ya. Misalkan tiba-tiba kita sebel sama suami atau sama orang gitu, nah itu kerjaannya adawah gitu. Terus bergosip ya, orang bergosip karena kan sebenarnya orang ngegosipin si A itu karena ada kedengkian kan, ada rasa nggak suka gitu, ngomongin keburukan orang gitu. Itu tuh sebenarnya kerjaannya adawah gitu. Terus juga komen di sosial media ya yang nggak bagus, terus juga nonton infotainment, terus kita apa, komentar yang nggak baik gitu. Makanya kenapa di Magnet Rezeki kita dikasih jurus, ayo disiplin kata, ayo merawat terumbu karang gitu, ayo berpikir yang baik, karena ini gitu untuk mencegah si perangkap-perangkap setan ini ya. Terus juga ada namanya tazyin ya, dia kerjaannya sebentar, membungkus kemaksiatan jadi nikmat ya. Kayak misalkan kita udah tahu nih main HP berlebihan, scrolling handphone gitu ya, buka TikTok gitu terus lama gitu, itu kita tahu itu perisai gitu. Terus marah sama anak, kita tahu itu perisai, tapi nggak mudah gitu ya untuk kita stop gitu. Nah itu kerjanya tazyin, dia udah masuk nih gitu, udah masuk, udah menguasai kita ya. Terus juga ada sodun, menghalang-halangi manusia menjalankan perintah Allah dengan berbagai hambatan ya, dikasih hambatan. Lagi riadoh mau ngaji dikasih ngantuk ya, mau kajian tiba-tiba ada persoalan datang akhirnya nggak jadi ke kajian, mau sholat ke masjid turun hujan. Nah, itu eh, yang ngebisikin untuk kayak udah nggak jadi, nah itu sodun gitu. Nah gimana nih mencegahnya ya? Mencegahnya adalah kita bisa pakai ini ya. Ini saya diajarin sama guru saya, biar perangkap-perangkap ini tuh nggak bisa masuk gitu. Jadi kita terlindungi dari perangkap-perangkap yang 6 tadi ya. Yang pertama adalah membaca istiazah ya atau ta'awuz ketika masuk WC gitu. Kemudian ketika marah kita baca ta'awuz. Ketika membaca Al-Qur'an membaca ta'awuz. Jadi itu kayak apa ya? Kalau vaksinnya lah, vaksin pelindung kita nih biar nggak mudah tuh strategi-strategi yang tadi tuh masuk ke tubuh kita, sehingga kita jadi nggak mudah untuk praktekin ilmu rezeki ya. Yang kedua, berwudu sebelum tidur. Nah itu ya. Terus yang ketiga, sempatkan sholat witir sebelum tidur. Nah itu bantu kita untuk melindungi ya agar tidak terkena perangkapnya. Kemudian yang keempat, nah sebelum tidur itu kita pakai lulur ya, lulur ke seluruh tubuh ya, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi Al-Ikhlas baca, tiupin ke tangan. Gitu. Terus Al-Falaq baca, tiupin ke tangan. An-Nas baca, tiupin ke tangan. Terus kita usapkan ke seluruh tubuh. Gitu ya, itu perlindungan. Kemudian bisa juga dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286 setiap malam. Terus bisa juga dengan saat bangun tidur itu langsung baca doa mau tidur, terus berwudu langsung sholat. Jadi itu ngelepasin apa namanya, perangkap-perangkap setan gitu ya. Terus yang ketujuh, membaca doa setiap kali melakukan aktivitas ya. Makanya kenapa
sebelum belajar baca doa dulu, keluar rumah baca doa dulu, naik kendaraan baca doa dulu, mau makan apapun baca doa dulu. Itu yang bisa menjaga diri kita agar tidak mudah untuk tadi kena bisikan waswasa gitu, jadi ragu-ragu nih buat beramal soleh, kena bisikan adawah gitu ya, jadi kayak kita jadi gampang bermusuhan, gampang dengki sama orang, mudah kehasut untuk musuhin orang gitu. Saya pernah gitu waktu itu ada orang gitu ya bicara sama saya, tahu nggak si ibu itu tuh ya bla 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 gitu ya. Padahal saya nggak punya urusan ya sama ibu itu gitu. Jadi kayak saya taunya ya dia baik aja gitu. Tapi ketika ada orang yang ngebisikin, ketika saya udah tahu nih ya, ini adawah nih yang ngomong. Adawah itu kan bukan hanya dari diri kita, tapi manusia juga bisa jadi adawah gitu. Ini adawah nih yang ngomong gitu. Jadi kayak lebih mudah gitu ketika kita berpikir positifnya gitu ya, law of projectionnya tuh lebih gampang gitu ketika kita udah tahu, udah kenal nih sama strategi setan itu gitu ya. Itu sih dari saya gitu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ayah bunda. Saya kembalikan ke MC. Enggak. Alhamdulillah, terima kasih sekali ilmu yang sangat luar biasa dahsyat. Subhanallah, sungguh sangat-sangat dahsyat ya tentang kajian malam hari ini. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan gitu. Ternyata saya tadi itu banyak sekali nama-namanya gitu. Saya sebutkan di antaranya ada adawah, yang lain-lainnya gitu. Ada waswas, ada tamani, tadi barusan ya tahwif. Itu ternyata mereka itu yang selalu membuat kita jauh dari Allah gitu. Dan hari ini ada caranya yang barusan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Baik, sahabat-sahabat Suroja semua yang mau bertanya diberikan Bunda Lis, berapa orang nih yang boleh bertanya nih? Atau kita tutup sampai jam berapa gitu? Kita udah lebih dari mungkin tambahan 10 menit aja ya. Ya, tambah 10 menit aja ya, silahkan. Bunda ini masih terlihat ya. Oke, siap. Punya belum di off kan ya. Oke, baik. Ada yang mau bertanya silakan. Ayah Bunda boleh. Ada. Oh, sudah jelas kayaknya. Boleh di on kamera untuk yang mau bertanya. Oke, silakan. Dari siapa nih? Itu enggak itu, belah kayu itu. Oke. Sana enggak ada orang. Gelap itu, sana laut sana itu. Ya, ya, Bunda usah ini kok. di stop aja ya suaranya. Ini untuk materinya ya boleh. Itu belah kayu. Pada banyak itu ada. Oke, silahkan yang mau bertanya. Oh, silahkan Bunda. Siana Aceh. Silakan mau bertanya boleh. Silakan. Boleh, Bunda. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda Lisnur. Jadi langsung aja ya. Jadi saya itu kan punya putra 2 gitu ya. 1 kelas 5, 1 kelas 2. Tapi memang kendala saya, persoalan saya itu di ini ya, dalam hal sholat gitu Bun. Jadi untuk mengingatkan sholat, ngajak sholat itu nggak mudah gitu. Kalau mungkin untuk masnya karena sudah kelas 5, lebih kita arahkan gitu bisa gitu ya. Tapi untuk yang kelas 2 ini yang masih
gimana gitu ya. Nggak mudah untuk nyuruh dia sholat gitu. Kalau mau nanti diinikan dengan apa ya, ditakut-takutin gitu, malah sayanya yang ngerasa nanti jadi ini dia kan nggak bagus untuk dianya. Jadi tipsnya untuk apa ya, mengingatkan anak sholat, terus ngingatin untuk ibadah lah, itu gimana yang bisa anak-anak terima dengan mudah. Gitu aja, Bun. Terima kasih. Siap. Oke, Makasih banyak. alhamdulillah. Terima kasih. Silakan Bunda untuk dijawab. Oke, baik. Ini pengalaman saya ketika di lapangan ya gitu, banyak menemukan kasus anak-anak yang belum udah sholat gitu ya, terus dan sebagainya lah gitu. Jadi yang pertama itu kalau kita pakai yang rumah rezeki ya gitu, itu pasti saya ngobrol sama orang tuanya gitu. Coba Bunda, setiap persoalan apapun tobat dulu deh gitu, tobat dulu, karena kan setiap persoalan itu sebenarnya ya karena dosa kita gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi kita salah tobat dulu gitu, minta maaf sama Allah. Mungkin dulu gitu ya kita belum tahu ilmunya gimana sih step by step untuk ngajarin anak sholat kayak gimana gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kalau saya di SD Khairul Rezekin itu anak-anak itu harus orang tua ya, terutama orang tua tuh harus kenal anaknya gitu, kenal software dalaman anaknya itu, karena untuk mempermudah kita memotivasi anak gitu. Contohnya anak saya nih, anak saya itu dia punya mesin kecerdasan. Kalau Bunda tahu Stephen, itu saya pakai Stephen gitu. Jadi untuk mempermudah kita sebagai orang tua, gimana sih cara memperlakukan anak kita gitu, gimana sih cara memotivasi anak kita gitu. Jadi anak saya tuh Baram, dia 3 tahun, saya tahu dia intuiting, terus dia drive. Jadi drive itu motivasinya itu introvert. Kalau introvert di Stephen itu jadi dia ditakut-takutin gitu ya, nerakanya gitu. Jadi kayak kesukaannya ditakut-takutin gitu. Kayak misalkan waktu itu dia main gitu ya, berantakin mainan gitu. Ayo Bang, beresin, nanti diimingin surga nih ya. Nanti dibeliin es krim, itu nggak mempan. Tapi ketika saya udah tahu, oh Baram ini intuiting introvert gitu. Oh dia itu diiming-iminginnya neraka gitu. Jadi kayak diambil hal yang dia sukanya gitu. Jadi saya bilang gini, Baram, kalau nggak diberesin, Mama sapu ya, biar dibuang. Jangan, dia beresin gitu. Jadi lebih mudah gitu kita ketika kita udah kenal anak kita, gimana cara memperlakukannya gitu ya. Terus gimana anak kita biar mudah untuk belajar sesuatu tuh, ketika kita udah kenal anak kita itu gampang Bunda. Jadi biar Bunda nggak ibarat kalau Bunda udah kenal, contoh deh hewan gitu ya. Hewan kalau misalkan dia udah kenal dirinya, ikan, oh dia udah tahu aku kecerdasannya di air gitu. Jadi aku kalau misalkan disuruh berenang sampai berat 100 meter, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan si ikan itu dia nggak ngerti aku nih potensinya apa ya gitu, manjat gitu, yang ada dia stres gitu. Nah sama gitu, ketika kita nggak tahu anak kita seperti apa, nggak kenal anak kita, itu yang ada malah ibunya stres, anaknya stres gitu. Jadi yang pertama itu Bunda. Jadi kitanya sholat tobat, terus juga kita harus kenal anak kita gitu ya. Saya kebantu banget gitu. Itu tes 1 kali tapi untuk seumur hidup. Saya sendiri aja dulu yang gampang galau, terus saya termasuk yang dulu sholat itu ya kalau ada orang tua, kalau enggak ya masalah gitu. Tapi ketika saya udah tahu kenal diri saya tahu gitu cara ngatasin diri saya kayak gimana biar saya senang sholat kayak gitu. Terus yang kedua, Bunda bisa belajar kalau di sekolah saya itu orang tua itu dibekali seni mendidik anak secara Islam ya. Laki-laki sama perempuan tuh beda, cara stimulusnya beda gitu. Terus
Jadi ada step by step cara ngenalin sholatnya seperti apa gitu. Nah itu mungkin Bunda bisa tambah apa namanya, tambah ilmu lah gitu ya, untuk Bunda bisa mendampingi anak-anak Bunda sehingga dia bisa apa ya, bisa eh, berlaku seperti yang Allah mau gitu. Itu cara yang ketiga. Terus yang keempat, Bunda bisa ikutin Mahat Rezeki for Kids gitu. Jadi itu untuk ya dari bundanya juga mau memperbaiki gitu. Kemudian kita bantu juga dengan apa, dengan ilmu rezeki gitu ya. Atau Bunda udah punya komik ini belum, Bun? Komik Ayo Jadi Ajaib. Halo, Bunda. Suaranya Bunda Siana di Bunda mute, Siana. Oh iya, mute. iya. Oke, siap. Jadi memang sedang hunting itu bukunya Anak Ajaib, tapi belum dapat. Semoga segera dimiliki. Oke, siap. Itu ngebantu banget. Jadi saya banyak nemuin orang tua itu kayak kebantu banget gitu dengan anak dikenalkan ilmu rezeki gitu. Jadi banyak yang kayak nggak mudah diajak sholat, gitu. Terus tiba-tiba setelah ikut kelasnya gitu, itu Nur, kenapa ya? Kok anak saya tiba-tiba aja gitu dia kayak denger azan tuh langsung gitu. Jadi kayak apa ya, cara cara cepatnya lah gitu ya, cara cepatnya tuh anak kenalin ilmu rezeki ini, Bunda ya. Insya Allah lebih mudah untuk dicerna sama anak gitu. Jadi kalau apa ya, kalau ngelihat isinya itu rasa kayak nggak diceramahin gitu. Karena kan nggak suka ya diceramahin. Tapi Iya. baca gitu itu Allah langsung gitu yang sentuh hatinya dia sehingga kebuka gitu. Oh, kenapa aku harus sholat gitu ya, seperti itu ya. Izin Bun, jadi saya sih sebenarnya udah prolog gitu ya, praktek disiplin kata gitu ya, sudah mulai, mereka juga sudah belajar juga untuk disiplin kata. Yang sedang ditagih ke saya itu karena sempat saya woro-worokan waktu itu kan mau ada kelas untuk yang MR4Kids online gitu. Jadi saya ditagih itu kapan nih ada MR4Kids online-nya. Oh iya. Ditunggu informasinya, Bun. Ya, siap. Insya Allah ya, nanti semoga kita bisa bantu Bunda untuk ya meskipun lewat online ya, tapi Bunda berdoa aja gitu biar Allah yang sentuh hatinya anak-anak gitu ya. Itu sih. Itu ya Bunda ya. Nanti kalau saya sendiri juga kalau ada persoalan anak udah deh malah tobat. Ntar tuh Allah tunjukin Bun caranya gitu. Kayak gimana ya waktu itu apa ya, anak saya tuh nggak mudah makan gitu. Jadi aku salah tobat segar putawa. Jadi kayak di situ kayak apa ya, pikiran gitu. Oh mungkin karena saya nggak apa ya, berpikir nggak baik gitu. Jadi kayak ngeluh terus, nggak mau makan ini terus aja, jadi kan jadi nasib gitu. Akhirnya ketika saya perbaiki itu gitu, jadi kayak dikasih tahu sama Allah, ini perisainya ya yang bikin anak kamu jadi mau makan, alhamdulillah mau makan gitu. Jadi kayak itu sih Bun. Oke, alhamdulillah sudah mendekati kurang lebih ada 1 menit lagi ya, cukup. Sedikit testimoni ya, boleh ya? Boleh. Terkait anak. Kebetulan saya juga punya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Kak. Pertama kali waktu saya bukan main ya, tiba-tiba menemukan dekat saat itu ke YKR, terus dengan Teh Nuril tuh saya dengan Teh Nuril. Oh iya. Kang, ini ada buku. Oh, karena saya sudah pelajari sedikit, paham. Itu dibaca oleh anak saya kelas 1 dulu. Sekarang udah kelas 2. Ternyata kita hanya memberikan buku, silakan baca aja gitu. Bacanya bebas, mau jam berapa gitu. Kita memberikan keluasan waktu untuk anak gitu ya. Terus baca. Oh iya ya. Oh iya ya gitu. Jadi jawabannya cuma iya ya. Oh iya ya gitu. Akhirnya ya benar yang disampaikan tuh. Dengan sendirinya kesadaran, karena identik manusia itu tidak mau diperintah.
pada prinsipnya identik tidak mau diperintah gitu, apalagi seorang anak laki-laki, karena depannya akan jadi seorang pemimpin. Tapi dengan kesadarannya sendiri, kita hanya memberikan fasilitas buat anak ya, alhamdulillah seperti yang saya katakan seperti itu. Yang betul yang dikatakan, kita berikan fasilitas, memberikan apresiasi. Anak itu maaf, Dek, Adek bisa sholat kemarin nih, akhir bulan kemarin. AA coba sholat tepat waktu saja dulu selama 1 bulan. Nanti ayah kasih reward. Akhirnya ya kita buatkan tabelnya buat anak, itu disimpan, ditempel. Nah, mau tidak mau, akhirnya saya tidak lagi menyuruh, cuma lihat tabel. Nah, perjanjiannya seperti apa, dan itu ya alhamdulillah berhasil juga gitu. Di samping yang tadi sampaikan sholat tobat, agar putar dan lain-lainnya seperti itu. Itu aja tambahannya aja ya. Izin saya nge-share ya informasi. Abah Busro izin ya saya menyampaikan informasi ya. Silakan. Kan Abah. Oke, siap. Sudah informasinya tentang Oke, informasi ini untuk kegiatan magnet rezeki ya, kebesaran 5. Kebesaran. Ini kegiatan magnet rezeki di Indonesia, dan Malaysia kalau tidak salah. Oke. Seminar hybrid magnet rezeki untuk tanggal 9 dari luar negeri, dari Malaysia, ada dari Sumatera, Banten, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali Nusra, Kalimantan, Sulam, Papua, Sulawesi, dan Papua. Di sini ada nomor kontak yang bisa dihubungi buat rekan-rekan semua yang mau ikut kegiatan seminar hybrid magnet rezeki batch 14 bersama Ustadz Nasrullah dan lebih dari 100 certified trainer magnet rezeki. Silakan hubungi nomor telepon yang sudah tertera di dalam layar tersebut. Itu informasi pertama hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 jam 8 sampai jam 12. Kebetulan Bunda Lis, berarti itu di Bandung ya, Bandung Ngamprah gitu. Berarti kayaknya di YKR. Dan kebetulan saya ada di Soreang ya, di sana ada informasi. Oke. Informasi kedua adalah sebagai berikut, kita ada kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rin Noriani daripada Tawau, Malaysia.
Saya mengenal ilmu magnet rezeki pada tahun 2020, yaitu di camp online magnet rezeki milad kelima. Dan sebelum mengenal ilmu magnet rezeki, kehidupan saya memang tidak mudah kerana tidak mampu bagi saya untuk membelikan anak susu dan juga pampers. Tetapi pada tahun 2021, setelah mengenal ilmu magnet rezeki pada tahun 2020, kehidupan saya mula berubah, di mana saya mendapatkan sebuah rumah tanpa beli, tanpa sewa. Saya juga dapat membeli sebuah tanah cash. Kemudian saya dapat pergi menunaikan umrah sebanyak 2 kali dan baru pulang daripada umrah bersama Super Camp Umrah Magnet Rezeki. Dan insya Allah sebentar lagi saya akan membeli sebuah lagi tanah cash yang kedua. Alhamdulillah, Bunda Siana Certified Trainer Magnet Rezeki dari Aceh, Indonesia. Bunda Nurbaiti Certified Trainer Magnet Rezeki Cianjur, Indonesia. Abah Busro Certified Trainer Magnet Rezeki Mojokerto, Indonesia. Dan Bunda Rino Priyanti Certified Trainer Magnet Rezeki Malaysia. Dan host yang sangat luar biasa M. Isro Ferianto Certified Trainer Magnet Rezeki Pekalongan, Indonesia. Besok insya Allah hari Jumat jam 8 tanggal 8 Desember 2023 pukul 19.30 sampai dan kalau waktu Malaysia jam 20.30 gratis dan terbuka untuk umum. Itu saja, alhamdulillah informasi dari sharing keajaiban Magnet Rezeki. Alhamdulillah. Sudah ya, kita tutup saja karena pertanyaan sudah dan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama. Karena ada untuk... satu pertanyaan Oh belum boleh. terjawab. Oh Abah. Abah ada pertanyaan, Bah. Silahkan, Bah. Pak Iman itu di kolom chat. Oke, salam izin bertanya untuk beli bukunya di mana, Bu? Oh, silakan Ibu. Saya tidak akan jawab karena saya sudah punya sendiri. Mungkin boleh di kolom chat aja Bunda di chat ya. biar nanti ke Bunda Lisnur aja untuk minta itu untuk bisa dihitung. Oke, silakan yang membutuhkan. Oke. Oke, ada nomornya, silakan dicatat. 082194011851 itu nomor Bunda ya? Iya. Oke, itu nomor Bunda. Silahkan untuk dicatat apabila ada yang membutuhkan buku. Ayo jadi ajaib. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sudah, terima kasih. Oh iya, tadi izin dari paling besok ya untuk Pak Iman untuk disampaikan. Oke, cukup ya, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Sudah di penghujung acara kegiatan. Keluarkan apanya, Nak? Oke, penghujung acara hari ini, mari sama-sama kita kebetulan ini pas dengan hari Kamis ya, malam Jumat, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah memuliakan, membahagiakan orang tua kita, guru-guru kita, wabillahi Ustaz Nasrullah, kita bisa berangkat haji maupun umroh, anak-anak kita, anak-anak yang soleh, solehah, hafizah, buat saudara kita yang ada di Palestina, Allah muliakan, Allah bahagiakan, Allah berikan kemenangan, mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan sahih. Fi barakatil Quran Al-Fatihah.
Ya, kita dulu yang saya nanti. Alhamdulillah, terima kasih. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bunda Lisnur. Alhamdulillah, terima kasih buat semuanya. Terima kasih kan Gun, Abah Busro. Oh iya, Abah Busro keren, luar biasa dahsyat. Itu nuhun pisan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bunda Lisnur. Nuhun Bunda Lisnur. Ya, sami-sami. Hatur nuhun juga